Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Sobat Unimus. Kembali lagi di acara kita Bincang Unimus. Alhamdulillah pada siang kali ini kita dibersamai oleh beliau Ustadz Rahmat Suprapto, SAG MSI, yang sekarang tengah menempuh S3 di Malaysia. Mari kita doakan bersama, semoga studinya lancar dan ilmunya bermanfaat. Amin. Beliau juga mengampu sebagai pengajar atau dosen di Unimus di agama dan al-Islam kemuhammadiyahan. Maka pada Ramadan kali ini kita akan banyak berbincang tentang keutamaan bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustaz, sehat? Waalaikumsalam. Insyaallah Ustadz Fakih. terlihat ini ya secercah cahaya. Amin. Begini Ustaz, di Ramadan kali ini alhamdulillah dari tahun-tahun sebelumnya cukup berbeda. Kalau tahun-tahun sebelumnya Ramadan itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan was-was begitu ya, karena situasi yang cukup berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Nah, dalam situasi yang seperti ini, apa yang kemudian membedakan antara Ramadan tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini? Kemudian kiranya untuk Sobat Unimus, tips untuk amalan-amalan sebulan ini apa sih Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat pemirsa dimanapun Anda berada, tentu kita ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum ya. Marhaban ya Ramadan. Ini ucapan umum, jadi ucapan untuk menyambut sebuah suasana yang mulia. Ya, jadi marhaban ya Ramadan itu kalau orang Arab itu akan menerima tamu. Tamu itu sangat mulia dan jarang ketemu, gitu. Tapi kalau ahlan wa sahlan bihudurikum itu biasa, tamu biasa. Tapi kalau marhaban itu biasanya jarang ketemu dan ketemu sekali itu membahagiakan gitu. Maka tentu kita harus mengucapkan marhaban ya Ramadan kan gitu ya. Jadi memang Ramadan kali ini memang mudah-mudahan ya ini berbeda ya suasana karena kita 2 tahun pandemi. Bagi bapak-bapak mungkin pandemi kemarin itu jadi tantangan yang berat ya, karena bapak-bapak biasanya jadi makmum gitu kan. Kemudian pandemi nggak boleh jamaah di masjid. Tiba-tiba harus jamaah di rumah dan ngimami kan gitu ya. Nah, dan ngimami. Jadi mungkin ayah-ayah gitu ya, para ayah itu biasanya kan jadi makmum di masjidnya. Tapi kemarin 2 tahun itu harus ngimami keluarganya. Ya, sampai mungkin putra-putrinya itu hafal. Mesti yang dibaca kulhu lagi nih ya. Gitu ya. Kalau enggak kulhu inna gitu ya. Ayah kok inna kulhu ya itu ya. Ini biasanya 2 ayat ini 2 ayat favorit ya. Ustadz pakai. Nah, tapi tahun ini insya Allah orang tua, ayah-ayah mungkin yang kemarin 2 tahun itu jadi makmum, ya jadi imam keluarga, sekarang mungkin agak lega karena pemerintah sudah memberlakukan COVID ini menjadi epidemi ya, menjadi epidemi. Artinya ya tetap protokol ya, menjaga diri, kesehatan kita tetap kita jaga dengan imunitas. Maka saya mengutip lagunya Mbak Rafika Duri itu ya. Jadi aman, imun, iman dulu ya. Iman, aman, imun. Jadi 3 itu. Jadi menjaga keimanan, kemudian akan senantiasa dengan imunitas tinggi, maka akan muncul keamanan. Nah, jadi kami sangat memahami lah kerepotan para ayah yang dulu gitu ya. Nah, sekarang sudah agak mending, nanti bisa jamaah di masjid gitu ya, bisa menjadi makmum gitu. Tapi tetap harus menjaga menjaga kesehatan kita supaya Ramadan kita ini tetap bugar gitu ya. Baik. Tetap memiliki imunitas tinggi. Nah, kami kira itu tipsnya ya. Tips untuk memasuki Ramadan kita ini nanti yang mungkin berbeda agak suasananya. Ya tingkat ketakutannya sudah berbeda dengan yang 2 tahun yang kemarin Ustaz pakai. Iya Ustaz Rahmat. Dengan situasi yang seperti ini kan butuh pemicu semangat kembali. Nah, kira-kira apa keutamaan bulan Ramadan yang perlu diingat
kembali oleh para sobat Unimus agar memompa semangatnya dalam beribadah, dalam beramaliyah di bulan ini. Baik, ya jadi memang harus kita pahami bahwa Ramadan ini adalah bulan mulia. Jadi ada satu hadis qudsi yang ini sangat terkenal ya, dan kami kira sobat Unimus hafal juga ya. Nah, jadi as-saumuli wa ajzibih, kata Allah. Saum itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Jadi kalau amaliyah lain itu apa ya? Ada di sana unsur-unsur kebaikannya itu muncul ke pribadi kita, gitu ya. Jadi misalnya kita di bulan selain Ramadan itu kita kebaikan itu kita bagi orang lain misalnya ya, nraktir Ustadz Fakih gitu ya, mungkin ada feedbacknya gitu. Tapi kalau Ramadan itu memang tidak, as-saumuli kata Allah, wa ajzibih, dan aku akan memberikan penilaiannya. Jadi kita tidak tahu persis secara spiritual gitu ya, apakah Ramadan kita ini mendapatkan nilai maksimal atau minimalis. Nah, tetapi karena Allah berfirman bahwa dalam hadis qudsi itu puasa itu untukku, maka kita harus memompa diri bahwa kita sebagus mungkin ya, agar ketika nanti selesai Ramadan itu Allah memberikan penilaian yang maksimal. Ya tentu di sana harus ada amalia-amalia yang maksimal ya. Satu contohnya yang mungkin barangkali ini yang sobat muda mungkin bisa lah ya. Apa itu? Misalnya baca Quran. Nah, baca Quran ini kan sudah menjadi kegiatan rutinitas orang Indonesia. Jadi makanya Ramadan ini juga disebut Syahrul Quran. Nah, jadi bulan Quran, di mana di tiap masjid gitu kan, dimanapun diperdengarkan dengan lantunan Quran. Ya, ada pagi, ada siang, kadang-kadang sore, kadang malam, dan zaman kecil saya mungkin sama ya Ustadz Fakih ya. Itu namanya khataman itu kan, itu kan ada berapa kelompok itu kejar-kejaran ya kan gitu. Ayo siapa duluan, nanti yang duluan dapat hadiah dari Pak Yai ya gitu ya, seperti itu. Itu ya zaman kecil saya begitu ya. Di situ Syahrul Quran, jadi membaca Quran. Mungkin sobat muda yang belum lancar gitu ya. Kata Rasulullah, orang yang sudah lancar itu dapat 2 pahala loh. Yang tidak lancar dapat 3. Loh, kok bisa begitu? Karena dia posisi ya ada effort di situ. Nah, jadi ada effort di situ, ada dorongan untuk belajar dari keterbata-bataan itu. Mungkin saya semangat. Nah, di situ baca Quran. Kalaupun memang belum bisa baca Quran ya Iqra. Kan itu kan ada huruf-huruf ya. 1 huruf aja 1. Nah, di bulan Ramadan dilipat gandakan jadi 10. Berarti kan kalau misalnya batasa, itu kan berarti sudah berapa itu ya? Wah, pahalanya banyak sekali. Jadi kami kira banyak amaliyah yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Ya, satu di antara itu baca Quran itu ya. Juga ini Ustaz, ketika kita masuk ke bulan Ramadan, seolah-olah semua itu seperti mudah. Jamaah mudah, berpuasa mudah, baca Quran mudah. Sahur yang biasanya juga sulit ternyata juga dimudahkan. Betul. Apakah ini juga termasuk dari bagian keutamaan bulan Ramadan? Ya Ustadz Fakih. Jadi begini, ada satu hadis yang cukup panjang yang kira-kira secara terjemahnya begini, bahwa telah datang bagimu bulan Ramadan, ya, bulan yang mulia, ya. Allah buka surga selebar-lebarnya dan Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Allah belenggu setan dan tempat-tempat kemaksiatan. Dalam arti itu peluang-peluang kemaksiatan. Nah, maka dari situ sebenarnya ada korelasi positif. Ketika Allah secara spiritual ya memberikan peluang, memudahkan kita untuk berbuat baik dengan membuka selebar-lebarnya jannah, kemudian menutup serapat-rapatnya pintu neraka, itu artinya sebenarnya memotivasi kita para umat Islam ini untuk Allah gampangkan ya kaki kita itu melangkah kepada kebaikan. Nah, jadi memang ada korelasi positif di situ. Tapi memang kalau hadis ini bisa dimaknai secara hakikiah,
tapi juga bisa dimaknai secara secara maknawi. Kalau maknawi kan surga. Kita kan belum lihat surga kan gitu ya. Secara harfiahnya surga. Nah, harfiahnya seperti itu. Tapi maknawiahnya sebenarnya dorongan amaliyah untuk kita mudah berbuat kebaikan. Jadi ya tadi itu sahur yang biasanya jangankan sahur ya. Mohon maaf nih ya sobat muda ya. Kadang subuh aja sampai malaikat itu bingung mencatat ini niatnya apa ini ya. Ya usoli subhi apa usoli subhi wa duha kan gitu kan. Ya jadi susah untuk apa itu untuk kadang-kadang untuk bangun pagi awal itu kadang-kadang juga susah. Nah, tapi kalau Ramadan ini motivasi luar biasa, memudahkan kita untuk gemar berbuat baik. Nah itu. Iya Ustaz. Menyambung dengan fenomena tersebut, tapi masih ada 1-2 ya sebagian kecil Ustaz. Yeah. Umat Islam atau kaum muslimin yang belum tersentuh. Ibaratnya yang lain beribadah, mereka masih belum tergerak untuk beribadah atau menguatkan imannya di bulan Ramadan. Sebenarnya apa kendala, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah hal-hal apa yang perlu kita hindari agar tidak tergolong atau mungkin tidak termotivasi untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Baik, jadi memang ya biarpun secara zatiyah mungkin Allah mendorong berbuat baik ya dengan memudahkan tadi itu problema-problema seperti setan dibelenggu dan sebagainya. Tapi bukan berarti setan nggak bisa bekerja ya. Mungkin yang akan turun setan para ulama-ulama besar gitu ya, ulama-ulama setannya gitu ya, atau setan-setan yang sudah punya sorban besar-besar gitu ya gitu. Karena menggodanya bukan orang-orang bain-bain. Ini di bulan Ramadan. Kami kira memang begini, problema masyarakat kita ini memang susah ya untuk kemudian semuanya dalam posisi kebaikan semua ya. Kami kira satu sama ya, satu perasaan yang sama itu mereka kami kira sama dengan kita bahwa mereka pengen seperti kita. Ya, pengen berbuat baik gitu ya. Gitu ya, saya lihat begitu masyarakat kita itu. Karena secara spiritual masyarakat Indonesia itu masyarakat religius, Ustaz. Ya. Cuman untuk mendekati itu kadang-kadang malu. Aku kan masih banyak yang kotor. Masih banyak maksiat gitu ya. Aku kan nggak pantas berada di mereka gitu. Nah, kalau bahasa sekarang insecure ya. Betul, insecure. Saya pernah pernah punya komunitas begitu anak-anak muda yang mohon maaf secara moral itu mereka memang perlu diperbaiki. Mereka ada rasa inferiority gitu ya. Jadi merasa rendah diri karena pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, tapi dengan kita motivasi kajian ya pertemuannya bukan pertemuan formal pengajian. Mereka takut itu. Ya dengan ngobrol santai di tempat mana gitu. Nah, mereka kemudian terbangun motivasi untuk kemudian bahwa saya itu sama, punya peluang sama untuk berbuat baik. Kami kira ini tantangan buat para dai muda termasuk sobat muda di Unimus ya. Nah, dan Anda dimanapun Anda berada bahwa sesungguhnya semua orang punya nilai-nilai spiritual, punya nilai-nilai panggilan ketuhanan. Hanya problemnya mereka kadang-kadang mau melangkah kebaikan itu ada unsur-unsur rasa malu. Ya bahwa saya terlalu jauh untuk melangkah kebaikan, bahwa saya sudah terlalu terpuruk dalam kemaksiatan, maka sudah tidak pantas saya memasuki area kebaikan. Nah, itu yang butuh seorang dai ya, pendekat gitu ya, supaya mendekatkan antara jurang itu tadi, jurang keinginan mereka untuk bersama dengan orang-orang yang menjemput kebaikan ini di bulan Ramadan ini dengan kita-kita yang memang sudah berada dalam area-area kebaikan ini gitu. Kami kira tantangan cukup strategis ini buat kaula muda ya. Nah itu di mana Anda berada itu. Seringkali untuk sobat Unimus yang mayoritas mungkin masih tergolong milenial atau muda ya. Untuk memulai satu langkah itu cukup berat, Ustaz. Betul. Nah, adakah cara untuk memulai amalan-amalan di bulan Ramadan ini gitu? Misalnya pengkhususan ibadah. Saya di bulan Ramadan tahun ini mengkhususkan untuk di Al-Qur'an ya. Karena bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Atau mungkin di sholat malamnya Syahrul Qiyam gitu. Nah, bolehkah seperti itu atau harus semua dikerjakan? Baik, ya memang ada satu hadis yang kira-kira secara pendeknya itu kan
ittaqullah mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampu yang kamu bisa. Jadi memang tahap demi tahap itu kami kira harus kita lakoni. Dan amalan yang paling baik itu kan amalan yang dawam, yang terus ya terus menerus. Kecil, maka ada satu hadis yang menarik ya para sobat muda. Satu ketika habis subuh itu Rasulullah itu ngobrol dengan para sahabat itu kebiasaan Rasul. Jadi habis subuh beliau tidak pulang sampai suruk, sampai matahari itu kira-kira sekarang 5:30 ya, jam 6:30 beliau tidak mundur, tidak pulang ke rumah beliau. Nah, ngobrol-ngobrol itu pagi hari itu lucu. Rasulullah bertanya kepada para sahabat dan terkhusus pada Bilal. Hai Bilal, amalan apa sih yang kamu lakukan? Teklekmu, teklek itu tahu ya, naklun, sandal tapi terbuat dari kayu. Ustaz pakai. Bakia ya betul, orang pesantren bakia ya. Ya. Bakiamu itu sudah aku dengar di surga. Masya Allah. Wah, para sahabat kan pada melengu itu, pada ngelihat si Bilal. Kita tahu kan, mohon maaf nih, secara fisik Bilal itu kan beda ya. Ya, secara warna kulit gitu ya. Kemudian mantan budak. Ya, secara status sosial juga berbeda gitu. Ya, dia memerdekakan Abu Bakar. Bakiamu sudah ada di surga loh gitu kan. Apa yang kamu lakukan ini biar teman-teman yang lain, sahabat-sahabat lain pada tahu gitu ya. Kira-kira begitu kata Rasulullah kepada Bilal itu. Bilal kemudian sambil mungkin mengingat ya, apa ya Rasul. Coba kamu ingat-ingat yang tidak pernah kamu hindari, yang tidak kamu tinggalkan sejak kamu masuk Islam sampai hari ini. Apa ya Rasul? Kira-kira begitu ya. Oh iya, ada satu ya Rasul. Apa tuh? Aku selalu sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nah, itulah ya Rasul yang tidak pernah aku tinggalkan. Dan aku terus menjaga wudhuku. Sampai bakianya itu belum masuk surga, sudah kelihatan terdengar di surga. Terjamin dari dijamin masuk surga. Bakianya loh ya. Nah, bakianya di surga, berarti kan orangnya pasti surga. Jadi ada dawam ya, ada pembiasaan. Kalau memang mau mungkin ya tidak kuat karena mungkin belum lancar baca Qur'annya, mungkin amalnya lain sedekah. Pokoknya aku Ramadan ini harus aku target setiap hari 5.000 misalnya gitu ya, 10.000 gitu. Nah itu harus ditarget gitu ya, karena Rasulullah juga begitu. Beliau itu infak setiap Ramadan itu kencang sekali itu. Bahkan kekencangnya beliau sedekah itu melebihi kipas. Nah, kipas angin itu kan kencang sekali ya. Tapi beliau Rasulullah itu kalau Ramadan itu tidak infak, sampai-sampai seringnya infak itu sederas seperti suaranya kipas angin. Artinya beliau tidak pernah tidak infak. Nah itu juga bisa. Jadi rutin ya. Jadi banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Adakah dari sekian keutamaan di dalam bulan Ramadan itu yang dikategorikan paling utama gitu? Jadi mungkin dari sobat Unimus ini ingin mendapatkan fadilah dari keutamaan tersebut. Baik, ya, memang dari sekian amaliyah Rasulullah yang beliau tidak pernah tinggalkan di bulan Ramadan itu adalah beliau senantiasa bangun di malam hari. Ya, jadi sholatnya Rasulullah itu sering di malam hari. Kalau kita kan sore ya, mungkin tarawih gitu ya. Itu golongannya sore ya. Jadi Rasulullah itu malam hari, dan satu ketika sahabat itu pernah ikut Rasulullah sampai kebingungan, jangan-jangan nanti nggak dapat nih sahur gitu, karena sudah mepet sekali. Beliau kalau sholat itu kan surat yang dipakai itu kan mungkin 2 juz 3 juz gitu ya. Nah tadi itu sampai sahabat itu posisinya hampir nggak dapat sahur karena saking lamanya Rasulullah dalam sujud dan rukuk. Nah memang yang paling banyak hadis-hadis yang bisa kita pahami, utamanya 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Ya, itikaf 10 hari terakhir itu ya kalau tidak bisa full time ya, tapi paling tidak niat kita masuk masjid itu itikaf untuk berhenti untuk tafakur. Nah, syukur malam hari. Nah, jadi kita rubah sholat tarawihnya 10 hari itu ke yang malam hari, atau kita sendiri tapi di masjid. Oh, begitu. Nah, itu mulia, paling mulia dari serangkaian ibadah lain, karena memang Rasulullah
mengutamakan di 10 hari terakhir ini. Sambil menanti malam Lailatul Qadar. Betul, kira-kira Masya Allah. begitu. Rasulullah juga banyak hadis-hadisnya terkait meminta family-familinya, saudara-saudaranya, kemudian istri-istrinya untuk memaksimalkan hari-hari di Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Ya. Masya Allah, tabarakallah, Ustadz kita, Ustadz Rahmat, yang sudah menyampaikan begitu banyak fadilah, keutamaan bulan Ramadan. Harapannya ini Ustadz, semoga sahabat Unimus dapat menangkap informasi ini sehingga bisa menjadikan motivasi untuk beramal di Ramadan tahun ini. Demikian Ustadz, saya kira cukup untuk bincang Unimus pada kali ini. Jangan lupa untuk sobat Unimus bisa subscribe, like, dan share tayangan-tayangan dari Unimus Official. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.